Apa kabarnya hari ini? Hatiku, jiwaku, dan seluruh hidupku bersuka cita memuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Sebelum kita mulai kebaktian kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami semua dalam keadaan sehat-sehat. Bapa, sebentar kami akan memulai kebaktian kami. Kami percaya Engkau ada menemani kami dari awal hingga akhir kebaktian kami, sehingga apa yang hari ini dapat kami dengar, dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami dari GBKP Runggun Indrapura hari ini akan membawakan kebaktian kita tanggal 13 Juni 2021. Kita nyanyi dulu, kita nyanyi lagu Senang Ukurku Jumpa Ras Yesus. Kita sekarang masuk lagu yang kedua. Kita angkat lagu pujiannya, Aku Disayang Tuhan. Sekarang masuk lagu yang ketiga. Kita angkat lagu pujian kita, Satukanlah Hati Kami. Memuji dan menyembah, oh Yesus.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, adik-adik KKR, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas berkat dan kasih-Mu pada hari ini. Kami masih merasakan kasih Tuhan. Bapa di dalam surga sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ajari kami supaya firman-Mu ini bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan kepada kami selaku guru KKR yang menyampaikan firman-Mu, kiranya tidak ada kekuatan daripadanya Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan ketenangan, mengajarinya supaya firman-Mu bisa disampaikannya kepada adik kami KKR dimanapun mereka berada. Hadir Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Efesus. Kitab Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Bagi adik-adik kami yang berada di rumah, ya, supaya kita sama-sama membuka Alkitab dari kitab Efesus 2 19 sampai 21. Begini firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Adik-adik KKR dimanapun berada, firman Tuhan tadi telah kita baca. Di sini temanya ialah warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga. Adik-adik,
tadi di kitab Efesus ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yang mana Rasul Paulus mengatakan bahwa ya, ada istilah-istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus mengenai warga kerajaan surga ini selagi kita masih hidup ya di dunia ini. Yaitu pertama dulu, ya, istilah pertama kawan sewarga, yang kedua anggota keluarga Allah, yang ketiga orang asing, dan yang keempat adalah pendatang. Jadi keempat istilah-istilah ini mempunyai arti dibuat Rasul Paulus. Contoh misalnya anggota keluarga Allah. Siapa yang dikatakan anggota keluarga Allah dia? Anggota keluarga Allah. Tidak semua manusia di dunia ini dikatakan anggota keluarga Allah. Tidak semua. Jadi ada istimewanya siapa? Iya. Mungkin ada berpikir, oh anggota keluarga Allah itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, ini adalah anggota keluarga Allah. Iya benar ya. Nah, nggak semua manusia di dunia ini. Jadi menurut Rasul Paulus tadi, ya kan, ini ditujukannya kepada ya orang Kristen yang ada di Efesus. Nah, di Efesus itu banyak nih adik-adik, bahwa banyak ragam macamnya manusia di kota Efesus. Tapi ya sama juga seperti kita. Kita pun banyak macam ragam suku budaya di Indonesia ini. Nah, tapi kita ya dikatakan warga. Nah, tidak semua orang bangsa Indonesia ini dikatakan warga kerajaan surga. Yang ada hanya khusus warga kerajaan surga itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan warga kerajaan surga, yaitu orang-orang pengikut Kristus ataupun orang-orang Kristen. Nah, jadi adik-adik, jadi contoh seperti kalau membedakan apa bedanya warga negara Indonesia dengan warga kerajaan surga, tentu ada bedanya. Kalau warga kita sebagai warga negara Indonesia, tentu kita ya supaya kita dikatakan warga negara Indonesia, pertama dulu seperti yang abang pegang ini. Nah, kita harus punya KTP. Nah, bagi warga negara Indonesia yang sudah berumur atau berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah dewasa, baru dia berhak mempunyai KTP, kartu tanda penduduk. Nah, seperti yang abang pegang ini adik-adik. Nah, jadi kalau adik-adik masih sekolah, masih SMP, SMA atau SD, atau masih TK, adik-adik belum berhak mempunyai seperti yang abang pegang ini. Nah, karena belum 17 tahun. Nah, itu. Jadi itu salah satu syaratnya supaya menjadi warga negara Indonesia. Di samping banyak lagi adik-adik, kalau dia sudah berumah tangga, dan dewasa sudah berumah tangga, dia harus mempunyai kartu keluarga. Nah, kartu keluarga itu sudah harus wajib itu adik-adik. KTP, kartu keluarga. Sama itu adik-adik, kalau misalnya kita mempunyai ada kendaraan kita adik-adik, kendaraan kita sepeda motor umpamanya, nah, kita harus apa? Wajib kita mempunyai apa? Nah, surat izin mengemudi atau diistilahkan dengan SIM. Nah, jadi setiap pengendara kendaraan bermotor, baik itu roda 2, roda 3, roda 4 dan seterusnya, itu wajib memiliki SIM. Begitu juga lah KTP ini, wajib kita memiliki KTP setiap warga negara supaya kita dikatakan warga negara Indonesia. Nah, begitu juga dengan warga kerajaan surga seperti yang tema kita tadi. Nah, tema kita tadi, warga kerajaan surga. Wajib kita memiliki apa? Iya, pertama dulu, ya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita nanti ya dikatakan warga kerajaan surga. Itu. Jadi adik-adik, bahwa ya ini ya, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tadi, katanya ada istilah, 4 istilahnya: kawan sewarga, anggota keluarga Allah, orang asing dan pendatang. Ya,
Kita pun di Indonesia ini banyak orang asing, banyak juga yang pendatang. Jadi adik-adik, pada ayat 19 tadi dikatakan, ya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ya. Jadi apabila kita sudah dikatakan warga kerajaan surga, meskipun dari mana kita berasal, apa latar belakang kita, dari mana kita datangnya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, kita bukan lagi dikatakan orang asing atau pendatang, tapi sudah warga kerajaan surga. Jadi orang Kristen ini sebetulnya adik-adik dua warga negaranya, satu warga negara Indonesia, ya kalau kita lagi di Indonesia ini sah, dan kedua warga kerajaan surga. Adik-adik, untuk seterusnya pun ya kan, katakan makanya ya tadi abang tunjukkan tadi, guru tunjukkan tadi KTP, kartu tanda penduduk. Di samping lagi ada untuk pengenalan. Tentu ada. Kalau kita sebagai warga kerajaan surga dan warga negara Indonesia, tentu ada hak dan kewajiban. Selagi kita dikatakan penduduk Indonesia, tentu ada hak, ada kewajiban. Coba adik-adik, tahu nggak? Selaku warga negara, adik-adik pernah belajar misalnya pelajaran PKN di sekolah. Selaku warga negara Indonesia, apa hak kita? Apa hak kita? Haknya dulu adik-adik. Iya, haknya pertama dulu mendapatkan pendidikan. Itu hak kita itu adik-adik, hak adik-adik mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak mendapatkan keamanan dan ketentraman di mana kita tinggal. Itu hak kita adik-adik. Hak kita itu. Jadi adik-adik berhak mendapat pendidikan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, itu hak adik-adik. Tidak ada yang bisa melarang adik-adik untuk tidak sekolah. Kamu tolak jangan tingkat sekolah ya, sekolah tinggi-tinggi. Tidak ada itu adik-adik, jangan mau. Jadi kalau sudah diberikan hak kepada adik-adik sebagai warga negara, ya, pergunakan. Begitu juga apa? Kewajiban. Iya, kewajibannya ada. Kok selaku warga negara Indonesia, kewajibannya misalnya mematuhi peraturan, misalnya adik di mana sekolah, peraturan sekolah, mematuhi peraturan jalan raya, kalau adik berkendara, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Banyak adik-adik, banyak. Jadi tidak sembarangan, tidak ugal-ugalan. Misalnya adik berkendara, misalnya ke sekolah bagi adik-adik yang sudah SMP, SMA, misalnya ada kendaraannya sepeda motor, jangan ugal-ugalan, patuhi peraturan yang ada. Itulah selaku ya hak dan kewajiban ya warga negara. Apalagi ya kewajiban warga negara? Iya, misalnya adik-adik mempunyai sepeda motor atau kendaraan roda 2 atau roda 3, roda 4. Jadi apa kewajibannya? Iya, membayar pajak, harus adik-adik bayar pajaknya setahun sekali. Nah, itu nanti tertulis nanti di apa itu dari adik. Berapa pajaknya, pajak kendaraan adik, ya kereta atau Honda atau mobil orang tua kita, ya itu harus kita bayar pajaknya, kita bayar kepada pemerintah. Itulah kewajiban kita adik-adik. Jadi tadi kalau kita selaku warga negara Indonesia, yang kedua bagaimana adik-adik? Apa hak dan kewajiban kita selaku warga kerajaan surga seperti tema tadi adik-adik? Warga kerajaan surga tadi, iya, hak kita ya kita berhak. Karena kita tadi, ya apa hak kita? Ya, kita berhak ditebus dosa kita oleh Yesus Kristus. Itu hak kita adik-adik. Kita berhak ditebus dosa kita. Yang kedua lagi adik-adik, selaku warga kerajaan surga, kita berhak mendapat keselamatan yang diberikan Yesus Kristus. Kita berhak mendapat keselamatan. Itu hak kita adik-adik. Tidak diberikan kepada semua orang. Jadi kita berhak ditebus dosa kita. Yang kedua kita berhak mendapat keselamatan. Yang ketiga kita berhak
nanti kelak kedatangan Yesus kedua kali kita berhak nanti bersama-sama dengan Yesus di sorga. Itu hak kita, adik-adik. Itu hak kita. Nah, jadi memang sih masih banyak lagi adik-adik, masih banyak lagi hak kita. Tapi dari abang jelaskan tadi, penjelasan saya tadi mengenai soal hak dan kewajiban kita selaku warga kerajaan sorga. Lalu apa kewajiban kita, adik-adik? Kewajiban kita tadi haknya sudah abang jelaskan tadi 3. Kewajiban kita apa? Selaku warga kerajaan sorga, kalau kita sudah dipilih oleh Yesus, kita sudah dipilih, sudah ditebus dosa kita, sudah kita diselamatkan. Apa kewajiban kita? Iya, kewajiban kita ya artinya seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Di dalam apa? Di dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu, misalnya kita mengasihi manusia, menghormati kita di rumah, menghormati kedua orang tua kita, kan gitu kan? Kalau kita selaku anak sekolah menghormati guru kita di sekolah, itu pun orang tua kita. Ya kan? Kita jangan membantah apa yang disuruhnya, perintahnya, ya. Kita jangan membantah apa yang diperintahkannya. Kita turuti apa yang diperintahkannya. Itu kewajiban kita, adik-adik. Baru apa lagi, adik-adik? Selagi kita masih di dunia ini, tapi ada kewajiban kita sebagai warga kerajaan surga. Iya, ya kita harus rajin berdoa. Rajin berdoa ini ya nggak mesti harus abang sebutkan, ya kan? Ya misalnya mau makan, mau tidur, mau berangkat ke sekolah, mau berangkat kerja, ya gitu. Kita harus rajin berdoa. Baru apa? Rajin kita ke gereja, jadi rajin ke gereja, ya enggak pun dibilang harus setiap minggu, ya minimal 2 atau 3 kali sebulan, ya kan? Nah gitu. Jadi itu rajin ke gereja. Rajin juga yang ketiga apa? Rajin kita membaca firman Tuhan. Kalau kita ke gereja berarti kita bawa Alkitab, kita membaca firman Tuhan di gereja. Sekali-sekali perlu juga adik-adik membaca firman Tuhan ini di rumah, bukan harus di gereja. Ya membaca, nggak perlu panjang-panjang. Ambil satu-satu aja ayatnya, baru renungkan. Nah itu. Jadi rajin kita membaca firman Tuhan. Jadi itulah ada hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, ada hak dan kewajiban sebagai warga kerajaan surga, karena kita mempunyai 2 keluarga negara. Nah, jadi sudah mengerti ya dari penjelasan abang ya. Adik-adik, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan berkat dari firman-Mu yang kami dengarkan, supaya bisa jadi tongkat di dalam kehidupan kami. Dari kami sudah bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami datang bersyukur. Amin. Setelah kita dapatkan firman Tuhan, kita sekarang masuk ke persembahan. Kita angkat lagu pujian kita dari kitab Denden kita nomor 445. Si pemurung mempersembahkan siang
kita sama-sama berdoa, doa persembahan maupun doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur padamu Tuhan, karena kami masih merasakan kasih Tuhan yang Tuhan berikan. Bapa di dalam surga, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, jadikan jadi alat pelayanan yang ada di BKP ini. Begitu juga ya Tuhan, yang masih tersisa kepada kami, kiranya Engkau yang menambahinya, supaya bisa pada minggu berikutnya kami lebih banyak lagi memberikan kesempatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik kami KKR dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberikan kesehatan, bersukacita. Bila adik-adik kami KKR ini masih dalam pendidikan, yaitu masa sekolah Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, supaya dia bisa tetap bersemangat sekolah, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA, supaya apa yang dicita-citakan Tuhan bisa tercapai. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat kedua orang tua adik-adik kami KKR ini dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberikan kesehatan maupun rezeki kepada kedua orang tuanya, supaya dia bisa mendidik adik-adik kami yang berada di rumah dan dimanapun mereka berada. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat guru-guru KKR yang ada, baik di tingkat perpulungan, Runggul, maupun Klasis, sampai ke tingkat pertama. Bapak, kiranya Engkau memberkati semua guru-guru KKR dimanapun mereka berada. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan rezeki kepadanya. Bila Tuhan, guru kami KKR ini yang sudah bekerja, Engkau yang memberikan kekuatan kepadanya supaya dia bisa mampu bekerja dengan baik. Begitu juga ya Tuhan, pada guru-guru kami KKR yang sudah berkeluarga dan yang mencari jodoh, dan Engkau yang memberikan jodoh yang pantas padanya dan Engkau memberikan sukacita. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, buat pemerintahan kami ini, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Kiranya Engkau yang memberkati para pemimpin bangsa kami ini, supaya dia Tuhan mampu memimpin bangsa ini, mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Bapa di dalam surga, berkati para pemimpin bangsa kami ini, supaya dia bisa bekerja dengan baik. Banyak yang harus kami minta Tuhan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kami minta. Semua ini Tuhan, ampunkan kami akan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Bila kami dan doa kami Tuhan, bila kami Yesus Kristus, doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari duka. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.